Hi guys, Jenna here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini dan juga udah subscribe channel aku, thanks a lot. Dan kalau ada di antara kalian yang baru aja gabung, kalian bisa dong di subscribe channel akunya. Beberapa waktu yang lalu, negara kita ini sempat gempar dengan kasus pembunuhan Brigadir J, dan hampir berita tentang Brigadir J ini tuh memenuhi setiap highlight dan juga selalu yang namanya trending. Bahkan hingga saat ini, kasus ini tuh belum benar-benar berakhir atau selesai guys. Dengan segala hal-hal dan drama yang ada yang membuat aku kayak wah, kejam ya. Dan bukan cuma aku doang guys, bahkan banyak banget teman-teman aku kayak yang bilang, ih ini matin, beneran kejam banget kayak gitu. Di balik semua kisah yang sekarang kita sedang saksikan, terutama tentang Brigadir J ini, kalian tahu nggak sih bahwa di Indonesia ini tuh ada beberapa kasus pembunuhan di mana terkesan cukup sadis dan menyeramkan guys. Jadi di video aku kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian kasus-kasus pembunuhan di Indonesia yang terbilang nggak kalah menyeramkan dengan yang dilakukan di luar negeri gitu loh guys. Oke? Kita langsung aja ke videonya. Rio Alex Bulo guys, atau Rio Martil. Ya kalian denger namanya pakai kata martil itu menjurus kepada tata laksana yang dia lakukan dalam membunuh korbannya guys, yaitu menggunakan martil. Aksi kekejamannya ini sudah berlangsung dari tahun 1997 sampai dengan 2001. Tapi aku di sini nggak bisa dapat dengan jelas berapa total korban yang sudah berjatuhan atas tindakan aksi kekejamannya ini. Namun Rio Martil sendiri pada tahun 2001 itu ditangkap setelah dia selesai membunuh seorang pengacara yang cukup ternama. Dan di sini aku nggak akan bisa spill namanya. Kalian cari aja di Google ya. Rio Martil sendiri divonis hukuman mati oleh pengadilan, dan pada tahun 2005 di saat dia di penjara masih sempet-sempetnya guys ngekill seorang tahanan gitu loh. Pada tahun 2005 ini Rio Martil tetap saja melancarkan aksinya dengan membunuh salah satu tahanan di sana guys. Apa lagi itu? Ya, dia membunuh seorang tahanan pada saat dia di penjara. Padahal itu udah, mungkin dia mikirnya gini kali ya, toh dia bakal dihukum mati. Yang ngekill sekali lagi kagak apa-apa kali, itu kali ya yang di pikiran dia. Gak tahu sih, aku gak ngerti guys. Dan sorry banget kalau seandainya banyak banget video aku yang salah, karena pada dasarnya pas aku lagi nge-shoot tiba-tiba ada orang lewat, terus ada suara. Ya, dan aku udah kayak capek kalau harus ngulang-ngulang gitu loh guys, oke? Next. Yang kedua ada Babe Baekhyun. Bukan Baekhyun, Baekhyun. Kayak orang Korea aja, baik dibacanya Baek. Babe Baekhyun ini sendiri adalah seorang gelandangan yang sering berdiam diri di lapangan banteng guys. Dan itu tuh sekitar tahun 2010. Aku nggak tahu kronologisnya seperti apa. Babe Baekhyun ini ternyata menjadi seorang tersangka dari kasus pembunuhan 14 pengamen jalanan yang berusia 9-12 tahun guys. Baekhyun ini disebut sebagai salah satu kriminal tersadis dikarenakan dia tidak hanya membunuh anak-anak itu guys, tapi juga dia memutilasi mereka. Banyak sekali yang berpendapat, atau bukan banyak sekali yang berpendapat, bahwa Babe Baekhyun ini dia melakukan aksinya ini adalah karena masa kecil yang suram guys. Jadi dia tuh sempat diodem sama seorang preman pada saat dia masih kecil guys. Nah jadi mungkin itu yang menimbulkan disebutnya kayak sisi gelap dia gitu loh, sisi psikonya dia tuh terbangkitkan akibat perlakuan yang tidak mengenakan yang dia terima ketika dia masih kecil. Nah dan pada saat itu
hukuman yang diberikan kepada kakek ini, Babeh ini adalah hukuman seumur hidup. Tapi dia mengajukan banding. Kemudian pada saat dia mengajukan banding, dia malah dapat hukuman mati, guys. Nah, yang satu ini hampir mirip guys sama Babeh Baekuni, yaitu adalah Siswanto alias Robot Geledek, guys. Robot Geledek ini sendiri terbukti telah membunuh sebanyak 12 anak laki-laki yang berusia 9 sampai dengan 15 tahun. Namun sisi sadisnya tuh rada beda ya dengan bapak-bapak yang tadi, Babeh tadi, karena dia ini bukan hanya mencoping atau ibarat katanya memutilasi korbannya, tapi dia juga menyodomi mereka. Dan itu pun kayak bukan hanya pada saat mereka masih hidup gitu loh. Pas mereka udah meninggal pun dia tetap ngelakuin aksi bejatnya itu. Dan bahkan dia tuh sampai mengeluarkan isi perut korban dan gak segan untuk meminum darahnya, darah perkorbannya diminum, guys. Kayak Elizabeth Bathory mah dipakai mandi, dia nggak diminum. Apa ini? Oh, robot geledek. Robot geledek ini melakukan aksi kriminalnya atau aksi pembunuhan, aksi sadisnya ini di antara tahun 1994 sampai dengan 1996. Oh, aku masih kecil banget. Nah, dan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, tapi sayangnya, nggak sayangnya sih, emang udah takdir kali ya. Sebelum prosesi hukuman matinya ini dilaksanakan, dia terkena serangan jantung sehingga dia meninggal, guys, di penjara. Oh, satu lagi. Bukan hanya yang tadi aku sebutin ya, dia juga nyimpan beberapa potongan tubuh dari korbannya ini sebagai souvenir. Kalau ini sih kayaknya mutlak benar-benar psikopat sih kalau kata aku. Jadi kayak psikopat yang di film-film gitu loh, guys. Kayak nggak ada penyesalan sama sekali gitu loh. Selanjutnya ada Rian Jombang. Aku bingung karena kebanyakan orang kalau ngedengar nama ini kayak dia tahu siapa Rian Jombang. Aku tuh cuma tahu namanya tapi aku nggak tahu siapa dia. Dan aku rasa aku ngedengar ini tuh saat aku masih muda dulu, guys. Sebelum aku tua. Sekarang aku pernah dengar namanya dia ini. Rian Jombang adalah seorang tersangka dari kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2006 sampai dengan 2008, guys. Dan total korbannya itu sekitar 11 orang. Dan kembali lagi dia tidak hanya tapi dia juga mencoping, guys. Dimutilasi juga sama korbannya, guys. Nah, dan Rian ini dia kayak apa ya? Kan biasanya kalau seandainya pembunuhan terjadi itu harus ada motif kan? Dan di sini aku nggak ngerti karena di sini disebut motifnya adalah keadaan ekonomi. Jadi aku nggak tahu benar-benar seluk-beluk kenapa, apakah korbannya itu korban acak atau emang sudah direncanakan gitu loh, guys. Nah, tentu saja seperti kasus-kasus sebelumnya bahwa Rian Jombang ini juga divonis untuk hukuman mati pada tahun 2009, tapi aku belum tahu apakah hukuman mati sudah dilaksanakan atau belum dan seperti apa keadaan dia sekarang. Aku belum sempet sih sebenarnya, maaf banget belum sempet buat nyari karena ya secara aku berusaha nge-upload sehari satu video gitu loh. Dan aku pasti bakalan, mungkin kalau dapat info aku bakalan taruh dia ini udah statusnya udah dihukum apa belum atau gimana kabar terbarunya. Dan yang terakhir adalah Ahmad Suraji. Ya banyak kan, guys ya. Sebenarnya di sininya tuh ada 7 tapi aku cuma mau ngasih ke kalian 5. Dan ini dia yang terakhir, Ahmad Suraji. Pada tahun 1997, tepatnya tanggal 27 April, Ahmad Suraji, seorang peternak asal Deli Serdang, Sumatera Utara, ditangkap oleh kepolisian setempat ketika dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang terjadi. Di mana sebelum dia ditangkap ini, polisi menemukan sebuah mayat, di mana mayat ini diduga sebagai korban pembunuhan. Dan Ahmad sendiri pun mengakui bahwa dialah yang membunuh orang itu, guys. Jadi mayat itu kan seseorang tuh. Nah, dia ngaku dia yang membunuh. Dan bukan hanya itu saja, dia juga telah mengaku sudah membunuh 42 gadis dan juga wanita. Gadis mungkin di sini kayak gadis muda, kalau wanita tuh yang rada dewasa mungkin ya. 42, guys. Perempuan.
dibunuh sama dia. Kenapa? Karena dia ternyata kayak apa ya disebutnya tuh kayak mempercayai ilmu hitam guys, dimana ilmu hitam ini dia yakin dengan membunuh para gadis ini dan perempuan-perempuan ini dia bakal mendapatkan kekuatan yang sakti atau kekuatan ya that's black magic guys. Ya gitulah. Karena kekejamannya ini guys, Ahmad Suradji dijatuhi hukuman mati pada tanggal 27 April 1998 guys. Dan dia dieksekusi pada tanggal 10 Juli 2008. Oh berarti dimasukin dulu ke penjara 11 tahunan ya. Baru habis itu dieksekusi. Oh. Ya berarti dia sudah berpulang kembali ke gitu. Guys, bener-bener aku minta maaf banget kalau sana video ini aku banyak banget distracted. Karena pada dasarnya nih aku lagi bikin video ada orang lewat. Ada orang yang malah ngelewat depan rumah banget. Dan itu tuh kayak ngebuat aku jadi bingung aku mau ngomong apa. Jadi gak fokus gitu loh bikin videonya. Jadi aku bener-bener minta maaf ke kalian kalau seandainya video ini dan video-video sebelumnya banyak kesalahan, banyak yang membuat kalian bingung. Karena aku juga kayaknya bakal bingung nonton video ini. But yeah, this is me. Aku juga coba untuk belajar. Dan aku harap kedepannya aku bisa untuk memberikan video yang ibaratnya syutingnya nih aku ngomong nih kagak belepotan. Guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Aku harap kalian mendapat informasi baru. Tuh kan masih belepotan. Mendapat informasi baru hari ini. Oke. Dan ya jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan oke, kayaknya segitu dulu karena aku udah nggak fokus banget. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.